Sam- Oke, em, lanjutkan ya. Jadi sekarang kita akan moving ke part yang berikutnya, itu eh, cara tentang order yang kedua ya. Jadi kita coba melihat kalau yang kemarin kita deal sama yang first order equation, nah sekarang kita yang second order ya. Ya sebenarnya sama aja ya. Mostly they are talk the same. Cuman second order ini penting karena apa ya? Di bisa dibilang dimotori oleh problem yang ada di mechanical engineering ya. Jadi linear second order dengan koefisien konstan ya untuk modeling dinamika soal pegas ya. Dan itu memang secara mekanik itu elemen yang paling banyak dimodelkan secara matematik ya. Dan itu memungkinkan pengembangan eh, tools-tools yang kita bisa lihat di sistem engineering, sistem mekanik ya. Jadi mostly kalau kalian ya mungkin di getaran mekanik harusnya belajar itu ya saya coba let's say ya paling nggak kalian familiar sama bentuk wait bro. Oke, saya mostly kita bicara tentang sistem ini ada ya misalnya ini sebuah X gitu ya. Kemudian kita punya satu sistem, di mana sistem itu terdiri dari pegas, kemudian dihubungkan terhadap suatu massa gitu ya, suatu massa. Kemudian ya ini sistem kompleksnya ada sistem dashboard ya. Jadi ini yang biasa digunakan ya. Dan kalau kita let's say misalnya kita ambil satu titik ini equilibrium position gitu ya. Nah, sini ya berdasarkan hukum Hooke kita let's say kita bisa kasih force entah dorong ke sana gitu ya, atau dorong ke sana ya sama aja. Cuman somehow si spring ini membuat dia punya apa ya efek osilasi ya. Kemudian ini dashboard itu damping, dashboard untuk damping efek ya. Kemudian ini spring. Nah, kalau kita analisis dari sisi matematik, kita bisa melihat sebenarnya ya force, let's say kita kasih masanya dorongan, tarikan gitu ya, force, ya itu bisa kita lihat Newton ya. Jadi force-nya Newton itu masanya dikalikan turunan kedua, M dikalikan A, gitu. Kemudian ini min K kali delta X ya. Dan ini turunan pertamanya ya, dari X prime. So, ya kalau ini X berarti ini X double prime ya. X double prime. Let's say begitu. Jadi M dikalikan A ya. Itu yang kita coba lihat analisis untuk kasus yang ini seperti ini mas. Any question so far mungkin monggo.
Jadi kalau let's say no question, ya. Jadi kalau kita analisis sistem ini ya paling nggak force ya, secara fisikal dulu itu ya arahnya hukum Hooke gitu ya, min K kali delta X. Tuh, Oke aja ya. sini, nggak bisa. Ya, ya kurang satu konstanta C misalnya, eh, ini kecepatan ya. Jadi kita akhirnya bisa melihat misalnya kalau dia K delta X gitu ya, berarti ini bertambah panjang gitu ya. Jadi kalau saya bikin dalam sumbu positif, ini misalnya adalah X0, panjang awal, X0. Kalau misalnya kita tambahkan massa, ikatin massa di sini, dia jadi bertambah panjang somehow menjadi nilai saya X1 gitu ya. Dan ada selisih antara X1 sama dengan X0. Nah, itu delta X-nya. Jadi pertambahan panjang, misalnya kita dorong ke sini ya. Si dashboard ini memungkinkan ya damping itu untuk supaya smooth ya. Dia nggak terlalu, osilasinya nggak terlalu besar ya. Jadi dia diredam, efek peredam gelombangnya. Itu di fisiknya. Tapi kita sekarang mau matematikanya ya. Saya berarti massa ini, okay, dia punya massa dan M dikalikan A, hukum Newton kedua, atau itu adalah turunan keduanya gitu ya. Turunan kedua dari X, nah, bisa jadi seperti itu. Kemudian ini sama dengan min Kx dikurang Cx turunan pertamanya. Jadi X ini adalah posisi awal, equilibrium gitu ya. Nah, no force. Kemudian kita kasih force, mulai ada turunan kedua ya. Jadi ada kecepatan, turunan pertamanya ini slow. Jadi ini yang ini constant velocity ya. Dan efek damping jadi dia nggak cepat gitu ya. Dan kalau kita ini mostly kalau kalian lihat di textbook formnya di buku getaran misalnya mx double prime turun kedua plus gitu ya, ininya pindah ke sebelah plus kx plus cx atau saya balikin ya c. Jadi turunan kedua tambah bentuk turunan pertamanya ya tambah bentuk fungsi aslinya sama dengan 0. Nah, inilah yang juga dikenal dengan ini bentuknya sudah namanya homogeneous. Apa tandanya homogeneous? Ya, di sisi kanan itu 0 ya. Homogeneous equation. Oke, itu yang kita bisa lihat. Dan kita somehow ya mostly nggak dalam bentuk ini. Kita normalisasi lagi dibagi M, ya, kiri dan kanan dibagi M. Sehingga kita bisa punya kalau tadi adalah mx double prime atau cx ya tambah di yang ini mx double prime tambah cx tambah kx tambah cx prime tambah kx sama dengan 0. Dua-duanya kita bagi m sehingga m dibagi m sisanya x prime double tambah c per m x pertama ditambah q dibagi m x equals 0. Nah, ini bentuk yang textbook formnya ya. Jadi ini second order linear equation ya. Second order ODE with constant coefficient. Oke, jadi ini sebenarnya kalau yang kemarin turunan pertama, sekarang turunan kedua ya mostly bicara tentang gerak ya, sesuatu yang dynamic. Makanya namanya dynamic modeling istilahnya ya. Dynamic modeling. Oke, nah itu what's the story behind second ordernya. Dan sekarang kita mau coba lihat dalam bentuk yang lebih umum matematika ya biasanya pakai y, pakai x sama aja ya.
Kalau nanti Y ya berarti Y double prime. Kalau X ya itu menunjukkan sumbu X aja, dia secara horizontal gitu ya. Memudahkan, tergantung kalian konteksnya lagi bicara apa, buku apa yang kalian lihat ya. Tapi mostly idenya sama. Kita punya second derivative, first derivative, dan bentuk aslinya X-nya. Sebelum dikasih input ya. Ketika kita kasih input, kasih false, maka dia behave-nya kita gambarkan dengan persamaan matematika ini gitu ya. That's the introduction. Any questions so far, guys? Monggo. Ya, mungkin kalau berpikir 2-3 menit mungkin. Kalau ada yang mau tanya boleh. Ada? Ada yang mau tanya mungkin? No? Are you there? Nanya berarti. Ada yang mau tanya? Dari saya cukup, Pak. Siapa tuh, Mbak? Mohon maaf Pak, izin bertanya Pak. Oh, Berarti berarti otomatis ini caranya lebih ke arah ke penurunan ini ya Pak, kayak kalkulus gitu ya Pak, atau bagaimana? Bukan kalkulus, lebih ke modelin benda fisik ya. Dalam hal ini yang kita modelkan adalah pegas dan damping. Oke, yang kita banyak jadi ya bisa misalnya Mas, misalnya dulu yang kita gambarkan misalnya ada bola kemudian jatuh ke bawah misalnya ke lantai. Itu kan sebenarnya bola pingpong misalnya gitu ya. Nah, terus gimana cara modelinnya? Ya, kita di sini kasih namanya massa, dia punya massa bisa ditimbang. Kemudian kita representasikan di sini dia punya yang namanya ketinggian H. Kemudian dia jatuh karena gravitasi gitu ya. Nah, kemudian kita modelkan nih. Nah, kejatuhan dari si bola itu ke lantai itu sesuai dengan energi potensial yang dimilikinya. Yaitu berapa masanya, dia ada di mana, berapa ketinggiannya terhadap lantai. Nah, ini model matematik sederhana dari benda jatuh. Nah, sekarang kita mau memodelkan benda yang bergerak berosilasi karena ada damping dan karena ada spring. Kenapa dia berosilasi? Karena spring. Kenapa dia bisa constant velocity? Karena ada damping. Nah, ini kita modelkan persamaannya jadi seperti ini. Jadi bukan kalkulus ya, tapi kita modeling, namanya dynamic modeling, Mas Noval. Is it clear enough? Mas Noval? Ada yang mau tanya lagi mungkin? Mas Noval atau teman-teman yang lain? Dari saya cukup Pak. Oke. Yang lain? No? Mbak Dila tadi enggak ya? Mas Ilham mungkin? Ilham Robi ada yang mau tanya atau Mas siapa nih? Azhan? No? Kita lanjut dulu ya. Jadi kita bisa bikin general, jadi more general. Jadi untuk sebuah kasus, yep. Assalamualaikum bos. Ya, ya.
Mohon maaf Pak, tadi saya lagi ketemu Pak Dimas Pak. Oke, kita bisa bikin more general terms ya. Jadi kita buat supaya umum, nggak cuman berlaku untuk spring, mass, damping, tapi bisa untuk semua bentuk fisik yang mau dimodelkan dengan second order. Itu bisa dalam form. Mostly kita bisa writing down like this one. I try to make different color. Oke, yaitu adalah Y double prime. Ya, itu adalah C prime. C prime itu kan apa ya? Suatu nilai ya, konstanta lah. Ya, konstanta dibagi massa, massa itu kan ada nilainya 10, 12, 14, yaitu jadi suatu konstan dibagi dengan konstan yang lain atau dikali dengan konstan yang lain, itu adalah konstan yang bentuk yang lain lagi gitu ya. Ya kita lihat saya biasanya saja dia suatu konstanta A yang kita nggak tahu berapa, X-nya itu bisa jadi Y prime, bisa jadi Z prime, apapun, tapi mostly X dan Y itu lebih umum, tapi X biasanya untuk bicara tentang kasus yang horizontal, Y yang vertikal ya boleh juga ya kalau kita mau ikutin sesuai dengan garis bilangan gitu ya. Dan kita bisa ya ini K per M ini juga logikanya sama seperti C per M, itu adalah suatu konstanta lain. Let's say misalnya dia B, apapun itu gitu ya. Kemudian bentuknya dikalikan dengan ini bentuk sebelum diturunkan.
sama dengan 0. Nah, ini the general terms-nya ya. Ini general terms. Oke. I think that's easy enough to understand ya. Coba kita, kalau ada yang mau tanya boleh ya. Mungkin kalau nggak ada saya yang tanya nih. Kira-kira apa bedanya first order sama second order ini? Ada yang bisa kasih answer? Jadi turunan pertama yang kemarin sama turunan kedua bedanya apa ya? Mungkin kalau ada yang mau kasih answer boleh. Ada yang bisa kasih insight? So what's the difference so far dari apa yang kita bahas ini second order dengan yang sebelumnya first order? Kira-kira apa bedanya? Any idea mungkin? Siapa? Ada 93 orang, 92 nih. What's the difference so far dari yang kita bahas dari first order sama second order? Izin menjawab Pak. Monggo, Buat Mas. bedanya, cuma perbedaannya itu di pas nilainya itu Pak. Jadi Nilai yang mana? nilai A sama B-nya itu Pak. Jadi kalau misalkan di bagian goals term-nya itu yang atas itu nilainya C sama K gitu Pak. Kalau di bagian bawahnya itu cuma perbedaannya nggak terlalu signifikan banget lah Pak, seperti itu. Oke. Mas, jadi kalau yang ini second order ya, dua-duanya second order cuma dalam bentuk second ODE, ordinary differential equation, ini juga second ODE. Nah, kalau yang sebelum UTS itu first ODE ya. First ODE, kira-kira difference-nya apa ya? Dari yang first ODE sebelum UTS sama yang sekarang kita bahas ya. Ada insight mungkin? Kalau yang kemarin paling nggak bentuknya yang first ODE apa? Ya, pertama dia nanti Y prime gitu ya. Kemudian plus PX Y sama dengan QX. Masih ingat ya? Ini bentuk kita untuk integration factor. Yang difference-nya mostly ya paling nggak turunan pertama ya dia hanya Y prime 1 gitu ya. Itu yang sebelum UTS. Sekarang Y double prime. Ini turunan kedua gitu ya. Jadi ya clue-nya ya yang pasti lebih kompleks gitu ya daripada yang sebelumnya. Nah, kalau yang sebelumnya Y prime, kemudian kita punya solution gitu ya. Solusinya apa? Yaitu Y sama dengan ya, Y sama dengan ini single solution ya. Tetapi ekspektasi kita kalau sudah second order seperti ini Y double prime ya berarti sudah paling nggak kita sudah tahu ada dua solusi ya. Jadi kalau general formnya kita coba tulis warna hitam ya. Kalau general formnya tadi kita adalah Y prime plus A Y prime, jadi ini double prime ya, plus ini jelek amat nih, by equals 0, kita yang homogeneous dulu ya, nanti kita develop makin lama makin berkembang. Jadi gimana kalau dia nggak 0? Itu berarti non homogeneous, oke? Jadi ya seperti ya nanti kita kembangkan tapi ini harus dipahami dulu untuk yang sederhana dulu, yang homogeneous part ya. Ya paling nggak solutionnya nanti difference-nya sama yang first order ya, at least dia punya dua solution gitu ya.
dua part solution. Jadi Y-nya, solutionnya nanti kalau kita ya diintegralkan, misalnya kalau yang part yang kemarin ya, Y sama dengan, nah itu ada dua solution, ada Y1 suatu koefisien tambah Y1 ditambah suatu koefisien dari partnya Y2. Nah, koefisiennya apa? Ya, saya kita kasih namanya C ya, C1, kemudian yang dua C2 misalnya. Sehingga ini bentuk general solution-nya. Ini bentuk general solution. Oke, kalau yang ini namanya apa? General equation ya, bisa bedain ya. Ya, itu problemnya gitu ya. Jadi problemnya nanti formnya seperti ini, general problem. General equation-nya seperti ini. Nah, nanti solusinya ya Y sama dengan gitu ya. Kan selalu sama ya, yang first order juga Y sama dengan sesuatu. Sekarang second order Y sama dengan sesuatu. Tetapi bedanya sekarang kita punya dua Y1 dan Y2. Masing-masing kalikan dengan C1 dan Y2 ya. Ini bukan C1 tapi Y2 nih. Ganti warna ya. C1 Y1 ditambah C2 Y2. Ini paling nggak bentuk general solution yang kita bisa tahu. Dan, nah ini penting, ini konsep dasarnya ya, filosofinya, di mana Y1 somehow, Y1 itu dia must be, ini saya ketik must ya, itu artinya sesuatu yang harus ya, nggak have to, nggak should be, tapi must. Okay? Must be independent of Y2. Nah, what does it mean independent? Ada yang bisa kasih ini insight? Monggo. Siapa yang bisa kasih independen? Ya, monggo. Ada yang bisa kasih insight? Adakah? Tidak bergantung dengan variabel lain, Pak. Mas Kemal tidak bergantung sama variabel lain. Variabel yang mana, Mas? Ada yang ya. Variabel yang ada di fungsinya, Pak. Yang mana? Sorry. Tidak bergantung yang mana, Mas? Tidak bergantung sama variabel yang ada di persamaan ini, Pak. Variabel lain yang ada di persamaan. Secara kata-kata mungkin hampir benar ya, tapi what does it mean? Apa artinya? Nggak bergantung sama yang ada persamaan ini. What does it mean? Almost there ya, Mas Kemal pas ya. Ada yang punya ide lain atau insight lain, monggo? Apa artinya solusinya independen? Y1 sama Y2-nya. Ya pasti dia nggak bergantung, itu makna independen. Tapi what does it mean? Ini keywordnya ya. Izin menjawab, Pak. Gimana, Mas? Berarti kalau independen itu kan tidak terpengaruhi oleh data ataupun hal-hal yang apa ya istilahnya? Ya, istilahnya kayak merubah si nilainya itu, Pak. Nah, jadi Y-nya itu emang dia itu tidak apa istilahnya cuman seperti X dan Y lah, Pak. Jadi ini tidak apa ya, cuma sebagai simbolnya aja gitu, Pak. Jadi dia cuma sebagai pembantu biar nilainya itu bisa membedakan nih mana antara X dan Y seperti itu, Pak. Oke, ya. Makasih ya Mas Noval ya. Ya bisa membedakan ya, itu poinnya ya. Tadi poinnya Mas Kemal itu nggak tergantung satu yang lain ya. Terus bisa dibedakan kalau dari Mas Noval.
Oke, nah dalam faktanya ya dan yang dimaksud dengan independen itu adalah nggak berhubungan itu maksudnya adalah somehow gitu ya Y1 dan Y2 itu bukan kombinasi linear bahasa matematikanya gitu ya. Gampangnya gimana? Misalnya Y1 itu misalnya 3T misalnya. Kemudian ini Y1 sama dengan 3T, kemudian Y2 sama dengan misalnya 9T. Maka ini dia nggak independen. Kenapa? Karena saya bisa ganti Y1 itu sama dengan 3 atau ya 3 kali sepertiga dari Y2 misalnya. Atau ini sama dengan 3 kali Y1. Artinya dia nggak independen karena ada satu koefisien yang bisa digantikan antara Y1 dan Y2. Sebenarnya atau kita bisa lain kalau Y1 itu adalah bentuk lain dari Y2 dengan perbedaan koefisien. Jadi koefisien saja not enough. Itu maksudnya independen ya. Jadi mostly nanti dua solusi itu maksudnya nanti bukan cuma dua ya. Gimana kalau 8 misalnya? Nanti kita coba contoh ada 8 ya. Ada 8 solution. Itu gimana membedakannya gitu ya. Ya, kalau dia berulang dia paling nggak harus meningkat bicara tentang ordernya. Order different. Ini yang paling gampang ya. Jadi itu order different. Ini keywordnya independent itu kita bisa getting the point different order. Ya. Jadi ya let's say misalnya kalau misalnya ini 3T kuadrat, nah maka Y1 dan Y2 itu independen. Kenapa? Nggak ada koefisien dikalikan dengan 9T dapatnya 3T kuadrat. Pasti nggak ada. Oh bisa Pak, dikaliin aja sepertiga T. Ya, sepertiga T bukan koefisien. Itu variabel T. Ya. Jadi dalam hal ini koefisien maksudnya ya yang nggak punya variabel ini ya, nggak punya variabel T. Ketika kita kalikan dengan apa namanya? Dengan satu koefisien yang dia tanpa variabel T dalam hal itu maka dia seandainya ketemu angkanya maka dia dependent ya, saling bergantung. Itu maksudnya. Jadi ada korelasi antara Y1, Y1 sama Y2 yaitu maksudnya dependent. Tapi kalau independent ya berarti nggak ada hubungannya. Artinya Y1 itu berbeda dengan Y2 dalam hal apa ordernya berbeda. Ya, I hope you got the point ya. Jadi kan T pangkat 1, T pangkat 2 itu kan beda order ya. Ini pangkat 0, order pangkat 1, ini order pangkat 2. Demikian seterusnya. Oke, any question so far? No? Kita lanjut ya. Jadi kalau bisa ditangkap, nah sekarang kita pusing further. Euler itu kasih ide demikian. Itu akan mudah seandainya kita pakai yang complex solution yang kemarin kita belajar sebelum TS ya. Jadi dia propose general solution itu kita bisa apa ya guess and check dengan Y. Masih ingat apa yang Euler masih kira-kira apa? E eksponensial ya. Kemudian ada pangkat RT. Oh, ini jelek amat nih. Nah ini ya. RT ya. Jadi dalam hal ini kita bisa punya bentuk untuk eksponensialnya. Kenapa ya? Masih ingat ya? Euler itu pakai eksponensial karena dia memudahkan ya. Eksponensial itu diturunkan dan diintegralkan itu hasilnya sama. Sehingga kalau kita mau panggil yang tadi misalnya yang tadi mana ya? Nah ini misalnya oke. Yang general term-nya kalau kita panggil tadi kan general term, coba saya ini aja ya biar bisa dikecilin. Y prime ini yang tadi kita turunkan bersama. Y double prime tambah AY plus BY sama dengan 0 yaitu bentuk dari homogeneusnya. Dan kalau kita input Y-nya itu dari si Euler ini Y double prime ya kita bisa cek
Pertama, Y-nya E pangkat RT, kalau kita turunkan gimana? Nah, kan sama ya, E pangkat X diturunkan E pangkat X. Jadi Y prime-nya sama dengan, eh, jelek banget Y-nya, kayak zeta. Y prime sama dengan apa? Nah, tapi ini kan E pangkat U ya, bukan E pangkat T. Sehingga dia harus dikalikan dengan U aksen gitu ya. Jadi kalau turunan E pangkat U adalah U aksen dikali E pangkat U gitu ya. Sehingga ini U aksennya itu terhadap T adalah R, maka itu R dikalikan ya bentuk E pangkat U, E pangkat RT itu di kalkulus ya. Kita nggak belajar itu. Kemudian Y double prime turunan keduanya ya diturunkan lagi. R dikalikan R E R pangkat T atau R square E pangkat RT ya. Nah ini kalau kita sudah punya ini kita bisa masukin logikanya Euler ke dalam general formnya. Dalam hal ini Y prime itu adalah R square E pangkat RT ya, itu Y prime ditambah sekarang A dikalikan Y prime ya. Kemudian A dikalikan dengan Y prime-nya tadi adalah ini ya Y prime R E pangkat RT, kemudian dikalikan dengan tambah B dikalikan dengan Y. B kali Y adalah Y-nya adalah E pangkat RT. E pangkat RT sama dengan 0. Nah, kalau kita masukin solusinya Euler itu ke dalam bentuk general formnya, maka jadinya seperti ini ya. Ada yang nggak mengerti nggak ini? Monggo kalau ada yang mau ditanyakan, dimengerti? Apakah dimengerti guys? Pak, Ya, tapi ya. sebelumnya izin bertanya Pak. Iya, iya. Berarti buat E-nya ini sebagai apa ya Pak? Ya. E-nya ini sama yang dibahas sebelumnya Mas, yang eksponensialnya Euler. Nanti eh, jadi kan ada dua ya, E pangkat IX ya. Jadi E pangkat IX itu kemarin I sin, sorry, cos X ditambah I sin X gitu ya. Itu kan, kok jadi dia? Kita mendapatkan ini dari kompleks number ya. E pangkat IX ya. Cos X tambah I sin X. Ini di pertemuan ketiga atau keempat, saya lupa ya pastinya ya. Di kompleks tadi dibuka lagi kompleks numbernya ya. Jadi kita masukin eksponensial, oke, supaya kita memudahkan kita untuk mendapatkan form yang sama. Dan kita sudah turunkan bahwa eksponensial itu ketika kita diferensial atau ketika kita integralkan, dia nggak berubah. Kecuali bentuk di dalam eksponensialnya, E pangkat U ya. Jadi U aksen gitu. Tapi kalau E pangkat T, ya turunannya E pangkat T, diintegralin E pangkat T. E pangkat X, diintegralin E pangkat X, didiferensialin E pangkat X. Itu Euler ya. Itu nanti buka lagi ya Mas Noval ya, di Eulernya. Jadi kita mengintroduce Euler ke dalam bentuk general second order equation-nya. Dan yang kemarin juga, misalnya kalau yang first order, nah ini Mas, yang first order masih ingat ya? Jadi kita integralin apa? Kan Px itu sama dengan integral gitu ya. Saya lupa, E pangkat Ix gitu ya. Jadi integrating faktornya. Itu yang kita ya, introduce Euler-nya itu. Nanti coba dibuka lagi part dari Euler. Oke? Ya, nanti enggak. Ini oke, yang lain? Ada selain Mas Noval yang mau tanya dulu? Sebelum kita lanjut mungkin? Ada kah? Pak boleh boleh tanya Pak. Mau sebentar. Itu kalau Halo? Halo? Lah, ini saya yang hilang. Halo?
mau nanya Pak. Ya, halo, ya, masih tanya. Itu kenapa ya Pak ya? Y aksen 2 itu kenapa sama dengan jadi R pangkat 2 ya Pak ya? Ya, ini ya double aksennya kenapa R pangkat 2 ya? Jadi coba kita lihat ya. Ini kita coba ulang sedikit yang eksponensial. Dulu dx dari E pangkat X sama dengan E pangkat X ya. Kemudian integral E pangkat X dx itu juga sama dengan E pangkat X. Nah, kemudian seandainya misalnya kita d dx dari E pangkat 2x. Maka ini kita rubah sedikit jadi d dx ini kan dari E pangkat u gitu ya. Kemudian aturannya chain rule, nanti kita jadinya u aksen dikalikan E pangkat u. U aksen turunan dari 2x ya kan 2. Nanti diturunkan jadi 2e pangkat 2x. E pangkat u-nya E pangkat 2x itu. Nah, dalam hal ini sama juga. Ini kalau saya turunkan dt dari E pangkat t, maka dia adalah E pangkat t. Tapi sekarang bukan E pangkat t, tapi pangkat ERT. Maka saya turunkan ddt seolah-olah dia jadi E pangkat u. Maka dia adalah u aksen dikalikan E pangkat u. U aksennya turunan dari RT terhadap DT itu adalah R. Makanya adalah R dikalikan E pangkat U. Itu kalau turunan pertama. Kalau turunan kedua, maka saya menurunkan D DT dari R. Ini bukan U, tapi E pangkat ini. E pangkat RT. Nah, inilah turunan kedua. Karena turunan kedua itu adalah turunan pertama dari Y aksennya. Sehingga ini E pangkat U-nya sama dengan R dikalikan R E pangkat RT. R dikali R itu kan R kuadrat ya. R kuadrat E pangkat RT. Jadi logikanya sama seperti yang di atasnya. R U-nya jadi U aksen E. Itu ada U aksennya adalah R. Tapi ini karena turunan kedua berarti dia ketemu 2 kali R-nya. Is it clear enough, Mas Yuta? Terima kasih Pak. Cukup Pak. Ya, oke, good. Oke. Nah, kita lanjut dulu ya. Nah, sekarang this is the point. Jadi itu nanti kalian coba buka-buka lagi pelajaran sebelumnya. Nah, ini sekarang kita moving further ya. Kalau kalian sudah ngerti this form, maka sekarang kita bisa factor out E pangkat RT-nya. Jadi E pangkat RT ya, ini ada E pangkat RT, ada E pangkat RT, ada E pangkat RT. Jadi kita bisa factor out ya, faktorisasi keluar, sehingga ini adalah R square, ini RT-nya hilang, tambahnya A dikalikan R, ini RT-nya hilang, tambah B ya. Itu yang bentuk yang formnya ya, yang sebelah kirinya sama dengan 0. Ini nangkap ya. Jadi ya, kalau ada yang nggak ngerti juga tanya aja nggak apa-apa. Karena dia punya semua sama, punya E pangkat RT, E pangkat RT-nya kita keluarin, sehingga dia punya R kuadrat tambah R tambah B. Nah, kalau kalian pakai logika, sekarang logika matematiknya ya, ini pertanyaannya adalah berapa dikali berapa supaya 0 gitu kan ya. Jadi kalau misalnya kita bagi 2, nih saya coba terusin ke bawah ya. Saya coba yang ini. Let's say kalau misalnya ini adalah, kita ibaratkan ini adalah suatu bilangan, let's say misalnya ini adalah P ya. Kemudian somehow ini adalah Q misalnya. Oke. Nah, itu kan sama dengan 0. P kali Q sama dengan 0. Oke. Artinya berapa P, berapa Q? Ada yang punya ide nggak? What does it mean? P kali Q sama dengan 0. Artinya apa? Ada yang bisa kasih insight mungkin?
logikanya? Kalau P kali Q sama dengan 0, artinya apa? Salah satunya adalah 0 gitu ya. Jadi kalau 0 kali semua bilangan kan pasti 0 gitu ya. Tapi kalau 0 kali 0 ya nothing spesial ya, karena nanti 0 per 0 nggak punya makna. Tapi kalau salah satunya 0 itu oke. Nah, sekarang pertanyaannya adalah ini lebih dalam. Ini ya butuh mikir dikit ya. Kalau gitu, yang mana yang mungkin dia 0? Apakah E pangkat RT jadi 0 atau R square tambah R plus B yang jadi 0? Yang mana yang paling mungkin jadi 0? Atau pertanyaan sebaliknya, mana yang nggak mungkin 0? R kuadrat tambah R tambah B atau E pangkat RT? Lebih mudah pertanyaannya nih. Kalian mungkin sulit ya. Ya, hapus saja ini mungkin pusing kalian. Mana yang nggak mungkin 0? Pilihannya cuma dua. E pangkat RT, yang merah atau yang biru. Yang mana yang tidak mungkin 0? Maka yang lainnya harus 0. Dari dua part ini yang merah atau yang biru yang nggak mungkin 0? Sepertinya yang merah yang nggak 0 Pak. Yang merah nggak 0, Mas Kemal. Ilham Pak. Oh, Ilham. Sorry, Ilham. Oh iya, Ilham lebih. Kenapa Mas Ilham? Karena Kenapa kalau yang merah nggak 0? kalau dipangkatin 0 1 Pak. Terus gimana? Kalau E-nya dipangkatin 0 nanti hasilnya 1. Exactly. Not exactly. Not really. Kenapa dia nggak mungkin 0? Ya, bahkan kalau minus pun dia nggak akan 0. R-nya minus, dia nggak akan 0. Karena itu kan 1 per suatu bilangan pangkat sesuatu. Nggak mungkin 0. Bahkan ketika R-nya 0, dia juga bukan 0. Maka part yang ini itu certainly sudah pasti bukan 0. Not zero part. Ya. Exactly, pasti secara matematika ya. Otomatis kalau dia bukan 0, supaya dia jadi 0, maka form bentuk yang inilah R square plus AR plus B itu pasti harus sama dengan 0. Nah, inilah logika Musinus ya. Nah, kalau kalian di SMA kan X kuadrat tambah AX plus B sama dengan 0 gitu ya. Itu, atau AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0 gitu ya. Ini kan apa? Quadratic equation kan? Oke. Nah, ini ya mungkin itu salah satunya kenapa kalian belajar di SMA quadratic equation ya, for the whole sake, for this purpose ya. Dan kalian belajar bahwa untuk menentukan berapa R itu berapa kali berapa untuk memenuhi equation R square plus AR plus B-nya, kita bisa tentukan pakai determinan ya. Jadi R1, 2-nya itu sama dengan nanti min B plus minus akar dari B kuadrat min 4AC per 2A ya. Atau B kuadrat kalau 4AC ini, atau ya, itu adalah determinan ya. Bisa determinan, ada yang simbolnya di atas seperti ini, itu adalah B square min 4AC. Untuk AX square plus BX plus C, itu dulu kalian belajar di SMA ya. Dan ya itu exactly the same ketika kita apply Euler pada second order linear equation dengan constant coefficient, kita ketemu hal yang lebih mudah sekarang. Dibandingkan compare, coba kalian compare dengan bentuk awalnya yang kita turunkan dari awal yang ini. Wah, ini kan kayaknya quite scary ya. What does it mean gitu ya. Tapi kalau misalnya ini itu more friendly lah. Kita bisa lihat di dalam form ini ya, ini ya sama kayak yang di SMA aja sebenarnya. Tapi kita apply Euler ke dalamnya. Oke? Ada yang mau tanya? Monggo. Atau kasih Ilham, is it clear enough? Mas Ilham? Ya Pak, cukup Pak. Nanti Mas Ilham clear nggak Mas? Menurut Mas Ilham? Clear enough? Cukup Pak. Ya, nanti Mas Ilham ajarin teman-temannya ya.
Jadi, Baik, Pak. ya. Oke. Okay, let's make example ya. Coba let's see. Itu itu idenya. Jadi kita coba ya untuk pertama mungkin nggak apa-apa kita coba explore dari sisi homogeneous dulu ya. Nanti minggu depan kita kembangkan lagi. Let's say we get some. Oh ya kalau dia mau tanya boleh ya, boleh ditanyakan sekarang. Saya ambil minum sebentar. No problem guys. Oke, mungkin kita lihat sih dari bentuk ini ya. Kita coba lihat example mungkin. Ya untuk X prime kita bisa pakai AX misalnya. Misalnya coba dikerjain ini X double prime tambah berapa ya? Coba dikerjain ini how this to make a solution. Coba tentukan general solutionnya. 5 menit mungkin ya. Boleh kerja sama silahkan. Terus soal kedua misalnya deh. Misalnya kita punya suatu kompleks number yang kemarin C, T, 6X tadi ya. 6 bagi 2, 3 ya. Let's say misalnya ini 3T, 6 bagi 3 kali ya, pasti. Kalau 3 setengah, cos T, tambah I, sinus T misalnya. Ini ya dari yang kemarin misalnya kompleks number. Oke, coba tentukan
form general formnya ya. Kemudian kita bisa ketemu misalnya untuk part yang ini tadi x square plus 6x tambah 10 sama dengan 0. Nah, kalau kalian mulai dari yang apa namanya kompleks number tadi, kita sebenarnya bisa pakai tinggal kalikan ke dalam aja gitu ya, supaya kita dapat real partnya. Let's say set h sama dengan real partnya itu adalah yang cost ya, kemudian yang sini itu adalah imaginary partnya ya, sehingga ini min 3t cosinus t ditambah pangkat min 3t atau i-nya depan pangkat min 3t sinus t ya. Nah, ini bentuk dari real dan imaginary partnya. Jadi ini kompleks, bentuk kompleksnya. Kemudian kita bisa pecah menjadi ini adalah real partnya, kemudian ini adalah part imaginary-nya ya, sama seperti yang sebelumnya kita bahas di sebelum tes. Nah, sehingga kita coba lihat korelasinya, misalnya kalau pakai yang tadi x double prime plus 6x tambah 10 sama dengan 0 ya. Kalau kita ambil tadi caranya, kita kalikan dengan ERT, oke? Ini kita tadi sudah turunkan bahwa semua bentuk general form ya, R square, RT, A, R, E pangkat RT, tambah B, E pangkat RT sama dengan 0. Somehow, gampangnya kita bisa coret E pangkat RT-nya, sehingga sisanya adalah koefisien yang ini. R square tambah AR plus B gitu ya. Sehingga kalau kita kalikan, somehow, ya kalian bisa ulangi lagi dari awal, tapi kalau kita kalikan dengan part yang merah tadi, E pangkat RT dikalikan ke dalam, maka sisanya ini adalah tinggal X double prime, itu adalah tinggal R square ditambah 6R tambah 10 sama dengan 0. Jadi itu menjadi persamaan kuadratik yang biasa kalian sudah temukan di SMA ya. Dan untuk mencari ini ya kita bisa cari diskriminannya. Diskriminannya sama dengan B kuadrat kurang 4AC gitu ya. Yang 4AC. Dan ini biasanya kalau di SMA apa namanya? Di SMA kan biasanya di sini ada koefisiennya A gitu ya. Kemudian ini B, kemudian ini C. Ini 6 ya, bukan B ya. Sehingga ini adalah 6. Jadi koefisiennya yang A-nya adalah 1, yang B-nya adalah 6, yang C-nya adalah 10. Sehingga kalau kita B kuadrat itu adalah 6 kuadrat dikurang 4 dikali 1 dikali 10. Berarti 36 D sama dengan 36 dikurang 40. Kalau misalnya kita D sama dengan ya artinya min 4 ya. Artinya apa? Artinya kita ketemu D itu negatif atau kurang dari 0. Nah, kalau kalian apa namanya belajar di getaran, apa artinya diskriminan negatif? Ada yang tahu? Monggo. Kalau kita ini kan kalian sudah biasa temuin di getaran ya, getaran mekanik. Apa artinya determinannya negatif dari persamaan getarannya? Ada yang bisa kasih insight? Monggo. Ada? Apa artinya diskriminannya negatif dari suatu persamaan? What does it mean? Jika persamaannya diskriminannya negatif, artinya apa di getaran mekanik?
Ini kalian udah belajar orbital mekanik belum ya? Sudah belum? Guys? Udah Pak. Udah ya Mas Ihsan ya. Ya, nanti dibuka lagi ya. Ya itu bisa kondisi under dam atau over damping ya. Apapun negatif ya under damping, under damped position ya. Dan dalam hal ini ya kalian bisa gunakan cara yang sama seperti waktu di SMA. Ya kita bisa menentukan nilai R-nya itu berapa aja. Berarti R-nya R12 ya sama dengan apa? Yang tadi min B plus minus akar determinan dibagi dengan 2 dikalikan dengan A ya. Dalam hal ini A 1 ya. Min B, min berapa tadi B-nya? B-nya ini 6 ya. 6 berarti min 6. Min 6 plus minus akar 4 dibagi 2 dikalikan A-nya 1. Maka ini sama dengan min 4 ini ya. Minusnya mana nih? Minus. Yang 4 tuh. Maka kita ketemu min 4 ya. Kalau misalnya kita keluarin ini kan bisa sama dengan apa? Min 6 plus minus I akar 4 gitu ya. Itu sama ya. Per 2. Jadi itu memudahkan min 6 plus minus 2I gitu ya. Oke. Dibagi 2 gitu ya. Jadi bisa jadi kalau di SMA tulisannya begini ya. R1 sama dengan min 6 plus 2I gitu ya. Per 2 gitu ya. Atau setara dengan min 3 ya. Jadi untuk yang pasnya min 3 sama dengan min 3 tambah I gitu ya. Ini jadi real partnya plus imaginary part. Imaginary partnya. Ini yang plus. Yang minusnya R2-nya ya sama dengan min 6 kurang 2I dibagi 2. Jadi min 2 ini sama juga min 3 gitu ya. Ini R1, ini R2. Ini adalah min 3. Kemudian minus I ya. Ini bicara tentang imaginary sama real partnya. Dan kalau kita lihat sebenarnya ini bentuknya sama ya. Jadi kalau tadi kita panggil E pangkat RT, dalam hal ini R-nya itu adalah min 3 ya. Ya, kita ketemu hal yang sama bahwa sebenarnya bentuk ini juga itu adalah dalam kompleks partnya itu adalah E pangkat R-nya tadi adalah min 3 ya. Min 3T cos 3 cos T ditambah I berapa nih? Yang ini berapa? I 3T ya. I min 3T ya. I dikalikan E pangkat min 3T sin E. Nah, jadi they all the same ya. Sehingga ya kita bisa simpulkan bahwa yang menentukan itu adalah nilai R-nya. Dan nilai R itu akan mudah dicari gitu ya. Ini kan solutionnya ya. General solution untuk kompleks problemnya itu akan mudah dicari ketika kita bisa menggunakan equationnya si Euler untuk menyederhanakan bentuk dari R-nya. Dalam hal ini kita mencari R nanti lebih mudah gitu ya, sehingga tinggal diganti E pangkat T solution yang tadi Y sama dengan E pangkat R. Mana tadi Euler? Saya tulis di mana? Euler, bukan di sini. Bukan di sini. Yang ini. Euler yang ini menjadi useful ketika kita bisa ketemu nilai R-nya ya. Jadi solutionnya kita bisa ketemu bentuknya, general formnya. Any question mungkin? Kalau mau tanya boleh? Halo? Ada?
Adakah? Ya kalau kita mau tulis rapi, kita bisa tulis ya itu jalannya gitu ya. Kemudian form akhirnya, berarti untuk equation ini kita ketemu general solutionnya dalam bentuk apa? Ya sama aja kayak yang tadi, X ya homogeneous misalnya ya, karena ini homogeneous case. Kalau tadi kan di awal bahwa bentuk solutionnya nanti itu adalah ini, bukan yang ini, ini Y sama dengan C1 kali Y1 tambah C2 kali Y2. Ini kan general solutionnya ya. Kita kembalikan ke dalam bentuk ini, dan Y1-nya tadi kita adalah bentuknya cos, Y2-nya bentuk sin. Itu udah pasti dia independen. Tahu dari mana? Karena Y-nya kita masukin kompleks number ya. Sehingga kalau kalian masukin dalam plan, itu dua plan yang berbeda. Satu yang sumbu X, satu lagi yang sumbu ya, imajinernya. Udah pasti itu independen. Karena satu di dalam realm imajiner, satu di dalam real. Itu logikanya ya. Sehingga kalau kita kembalikan ke dalam bentuk yang ini, general solution, saya paste gambar saja supaya bisa dikecilin. Nah, bentuk general solutionnya ya tinggal kita kalikan aja. Bahwa bentuk yang general solution yang kita maksud C1 dikali Y1, itu kita bisa tulis aja C1 ya. Nah, Y1-nya tadi berapa Y1-nya? E pangkat min 3T ya. Jadi C1 itu adalah E pangkat min 3T ya. Itu C1 Y1. Kemudian ada cos gitu ya. Jadi kalau misalnya kita tambahin di sininya ya itu adalah real part-nya intinya gitu ya. Cos T di C ya. C1 ya. Ditambah ya sekarang duanya ya C2 ya. Kita bisa masukin equation C2 konstanta, dan ini dicari tergantung nanti kondisinya. Nanti kalau kita masukin C kan K per M gitu ya. Kemudian ya masanya berapa, terus dia pegasnya konstantanya berapa, dan seterusnya kita bisa ketemu hal yang sama ya. CI, ya ini udah pasti dia independen karena satu imajiner satu real, itu menguntungkan kita kalau kita pakai si Euler ya. E pangkat min 3T sinus T. Nah inilah solutionnya. Oke. Nah, ini ya kenapa tadi kita ketemu R-nya? Ya, ini kan mudah saja kan. Jadi kalau kita gunakan E pangkat RT, solution dari Euler, kita ketemu yang tadi R-nya sama dengan min 3. Makanya dia E pangkat min 3T, kemudian E pangkat min 3T gitu ya. Oke, seterusnya. Jadi dua akar yang tadi kita cari pakai diskriminan, itu yang menentukan nanti equation-nya gimana. Karena ini penting sekali. Ketika diskriminan, berapa diskriminannya itu di termekanik ya. Oke, any question so far mungkin, monggo. Monggo kalian mau tanyain. Kalau dari saya cukup, Pak. Oke, oke, ya. Dan ya kita bisa develop lagi ya, tapi ya mungkin masih nyambung gak ya? Nah, let's say sembarang aja ya, misalnya kita ketemukan R1 itu 2R ya. Kebetulan kalau dia persamaan square, R-nya itu ya pasti 2. Tapi let's say kita mau coba untuk general form-nya, general form yang kita mau coba lihat ya. Misalnya kalau kita tentukan bentuknya misalnya
misalnya R-nya itu ada banyak gitu ya. Solusinya ada banyak, misalnya 2, 3, R-nya R sama dengan 3 itu kalau kan min 3 ya. Kemudian nah ini misalnya 2, 3, 3, misalnya ada berapa nih? 4, misalnya 2, 3, 4 gitu. 4 plus minus 5i, 4 plus minus 5i. Misalnya ada 8 ya. Kita punya 8 R. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Itu kan plus minus ya. 6-nya itu plus. Ini, 5-nya 4 plus 5i. Kemudian 4 kurang 5i. Kemudian lagi 4 plus 5i. 4 kurang 5i. Nah ini tadi kalau kita terapkan yang ini, seandainya kalian cari R-nya ketemu R-nya ini gitu ya. Ya cari 2 aja kira-kira gini caranya ya. R1-nya min 3, R2-nya min 3. Sehingga kita ketemu C1 E pangkat min 3T, C2 E pangkat min 3T. Tapi kalau misalnya kita mau ketemu, let's say, entah bagaimana caranya, kalian ketemu nilai R-nya itu ada banyak, ada 8 seperti ini. Nah, untuk yang replicate supaya ininya dia linear independent gitu ya, dia misalnya kita independent, tadi masih ingat ya, solution yang kita punya itu harus independent. Dan dalam hal ini kita membedakannya dengan ordernya ya, sehingga solution ini kita bisa dengan mudah untuk kalau ini gampang aja, ini adalah solusinya pasti nanti E pangkat 2T ya, RT. Jadi karena R-nya 2 ya, mana tadi si solution si Euler. Nah ini ya, yang merah tadi yang kita dia pasti nggak 0, E pangkat RT, R-nya 2 ya berarti E pangkat 2T. Nah kemudian kalau misalnya R berikutnya gimana? E pangkat 3 ya berarti E pangkat 3T ya, udah pasti bukan hal yang sama juga eksponensialnya. Nah, tapi bagaimana dengan yang replicate-nya? E pangkat 3T itu bagaimana supaya dia punya order yang berbeda? Replicate, ya gampang aja. Ya dia turunkan 1 kali gitu ya. Itu adalah T dikalikan E pangkat 3T. Ya. Nah, ini diturunkan lagi jadinya T square. Jadi ini pasti adalah T square E pangkat 3T. Maka dia adalah independen semuanya. Solusinya. Ya. Nah, gimana yang 4 plus minus 5E? Ya, kalau dia ada I berarti ada sin dan cos gitu aja ya. Jadi kalau dia berulang, ya berarti ini E positifnya 4, berarti E pangkat 4T gitu ya. Itu bagian partnya itu ada yang cos. Ya, cos berarti berapa nih? Cos 5. Ini I-nya 5 ya, berarti cos 5T. Gitu ya. Plus, ya. Kalau kita mau yang plus minusnya nanti, ini adalah E pangkat 4T sin 5T. Jadi, di dalam yang imajiner itu adanya di dalam sin dan cosnya itu ya. Yang bagian real part-nya itu adalah pangkat eksponensialnya. Dan untuk ini kan 4 plus minus 5i, 4 plus 5i. Supaya nggak sama gimana? Yang ini kan tadi udah jelas ya. Kalau misalnya kita kalikan dengan yang satu ini, itu dia ketemunya juga 3, pangkat 3T. Tapi kita kalikan dengan turunkan sekali jadi T. Ya dengan yang sama juga sama. Kita bisa turunkan lagi 1 kali terhadap T. Sehingga kalau ini formnya itu adalah yang ini, maka form yang ini gimana ya? Gampang aja. Maka ini tinggal kita tambahin kalikan dengan T. Maka itu adalah T, E pangkat 4T. Logikanya ya. Cosinus 5T ditambah T dikalikan E pangkat 4T sinus 5T. Nah, inilah bentuk R yang berikutnya. Jadi kita turunkan sekali lagi sehingga dia punya order yang berbeda. Sekarang dia punya koefisien, bukan koefisien, tapi punya variabel T lebih dari yang sebelumnya. Sehingga kita bisa pastikan bahwa kita mempunyai independen
independent variabel untuk semua jenis R. Tadi kan kita hitung untuk R-nya 2 ya. Nah, sekalian seandainya kalian hitung ternyata R-nya ada 8 misalnya. Ya, itu berlaku untuk berapapun ya. Ada 10 ya sama aja. Dan gimana kalau gitu gimana konstantanya Pak? Ya gampang aja. Tinggal tambahin kalau tadi kita punya solusinya seandainya 2, mana tadi ya? General solution, ini general solusinya kan tadi seandainya dia ada 2 berarti C1 dan C2 gitu ya. Ya berarti kalau dia ada 8 8 solution ya berarti ada 8 C itu aja. C1 sampai C8 itu aja. Tadi kalau kasus yang kita cek kan kalau 2 ya, kalau 8 ya berarti ada 8 C. Ya berarti kita bisa untuk kasus ini general solutionnya X misalnya ya. Ya. Berarti X homogeneous solutionnya general solution sama dengan ya C yang ini kita pasangkan terhadap C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7, C8. Jadi kita bisa ketemu adalah C1 E pangkat 2T ditambah C2 E pangkat 3T ditambah C3 T E pangkat 3T ditambah C4 T square E pangkat 3T ditambah yang ini C5 E pangkat 4T cos 5T ditambah yang ini C6 dikalikan E pangkat 4T sin 5T ditambah C7 yang ini. Nggak mau saya terus di bawah ya. Ini maksudnya masih lanjut ya. Jadi ada 8 C7 T E pangkat 4T cos 5T ditambah C8 T E pangkat 4T sinus 5T. Nah inilah general solution seandainya R-nya ada 8 deh. Gimana kalau 80 ya suka-suka lah ya. Mau berapapun artinya ya gampang aja. Kita tinggal cari bentuk setelah dipasangkan dengan Euler, kemudian tambahkan konstantannya. Dan ini setiap C1. Nah ini yang kalau kalian melihat dalam input MATLAB, ya kita cari koefisiennya. Berapa C1, C2, C3, dan seterusnya ya. Koefisien-koefisien ini ya mostly, kalau 2 sih mungkin masih manageable ya. Kita sebagai manusia bisa. Tapi kalau 8, 10 itu kayaknya too hard to be solved ya. Jadi numerik itu bisa menjelaskan dengan lebih lebih masuk akal lah. Oke, guys, any questions so far? Halo? Pak, mau izin bertanya, Pak? Sorry, ya ini siapa nih? Apakah yang mau bertanya tadi? Siapa yang mau tanya tadi, Mas? Maya, Mas Alvin, ya, monggo. Ini Pak, saya izin nanya untuk yang masukin nilai XH pemasukan C itu ke setiap eksponennya yang di bagian 4 plus minus 5I itu kan E pangkat 4T cos 5T ditambah E pangkat 4T dikali sin 5T. Nah itu C-nya harus dimasukin satu-satu Pak, kayak C5, C6, kenapa nggak dijadiin satuan aja kayak C5 dikali E pangkat 4T cos 5T ditambah E 4T dikali sin 5T. Ya, good question ya. Kenapa nggak disatuin aja ya? Problemnya adalah tadi kita lihat bahwa sebenarnya ini kan dua R, ada 2 R ya. Jadi ada R-nya ketika dia positif, ditambahkan ada R-nya ketika dia negatif. Dan positif negatif itu bukan cuman dia bukan hal yang sama. Misalnya kalau kita misalnya 3X tambah 5X gitu ya, maka X-nya kita factor out gitu ya, 3 tambah 5 itu bisa. Karena dia sama-sama real. 3 tambah 5 bisa. Tapi kan yang ini dia punya imajiner ya. Yang ini kan sinus ini kan turunan dari imajinernya. Sin 5T itu kan dia part dari imajinernya itu Mas. Jadi kalau kita buat dalam sumbu kompleksnya, ini X, maka ini adalah I, itu 2 hal yang berbeda.
dia dalam dua domain yang berbeda. Makanya kita nggak boleh satukan seperti yang faktoral yang biasa. Jadi kita harus pisahin. Yang ini punya konstanta sendiri, walaupun nanti mungkin nggak C-nya sama, mungkin aja. Tapi secara general view, ya itu mungkin beda gitu loh. Ya, jadi kita mengakomodir kemungkinan the worst case scenario-nya. Seandainya itu beda, maka equation ini sudah oke. Tapi seandainya sama ya nggak masalah. Kita bisa factor out gitu. Good question by the way ya, Mas Arvin ya. Oke, siap, baik. Terima Oke, kasih. ada lagi selain Mas Arvin mungkin? By the way kita belum absen. Saya coba, mungkin sambil dipikir saya coba cari absennya dulu. Silakan. Matematika ya. Untuk yang kelas ini. Oke, ini kelas A. Mungkin ya, bisa sih ya. Yang kelas E. Kemudian ini kelas F. Kemudian yang kelas D. Nah, ini kelas D bisa absen nggak, guys? Bisa kah? Bisa, Pak. Nggak problem ya. Ini yang kelas E, F, D ya. Mungkin. Posesif ya. Salah. Oke. Any question so far? Sudah absen semua ya. Mungkin satu lagi yang perlu kita bahas adalah di course ini problemnya kita di hari Jumat ya. Dan mungkin kalian sudah dapat edarannya belum ya? Ternyata di Jumat itu memang WFA ya, diinjarkan supaya nggak ke kantor itu, dan semua kementerian begitu ya, sebaiknya kita ngikut ya, karena itu kebijakan itu dibuat untuk kita menaatinya lah. Jadi
apa namanya, em, sebisa mungkin diusahain offline. Jadi ada satu hari, karena kalau misalnya ada yang masuk, ada yang nggak masuk, itu kan tujuannya kan tadi menghemat BBM ya, untuk konsumsi listrik bisa di reduce konsumsi BBM. Nah, tapi kalau misalnya ada yang masuk sama nggak masuk sebenarnya sama aja itu. Jadi saya pikir kita harus taat juga sama pemerintah, kita bantu, dan mereka saya pikir membuat kebijakan itu juga dengan pertimbangan. Jadi kita ya kita coba untuk di hari Jumat tuh nggak ada pertemuan di kelas ya, kita di online kan. Nah, cuman kalau yang saya hari Kamis saya bikin offline, yang Jumat online, sepertinya nggak fair untuk yang ini ya. Saya juga nggak tahu kalau memang ya supaya sama ya, kita di online di Jumat aja jam berapa tadi, 15.40 ya tadi yang kalau nggak salah ya. Kayak ada Mbak Dila yang nggak bisa ya di jam 3 nggak bisa Mbak Dilanya ya. Jadi supaya semuanya bisa dan nggak tabrakan, mungkin kita bikin ini jadi reguler aja ya. Ya, hopefully ini berubah ya. Kalau semuanya stabil, kemudian Jumat boleh masuk lagi ya, kita offline di Jumat ya. Tapi kalau nggak bisa ya, ini kayaknya yang paling the best-nya ya, supaya eh, nggak beragam, tapi juga nggak merugikan kalian dari sisi apa namanya, dari sisi bentrok ya. Masih ada yang bentrok nggak? Kalau 15 berapa tadi kita mulai? 15.40. Adakah? Halo? Ini butuh jawaban guys. Kalau dari saya enggak sih Pak. Enggak ya. Nanti kalau memang ada juga bisa dikabarin lah. Ya. Atau kita cari offline di Senin sampai Kamis juga boleh. Cuman saya pikir pasti susah cari waktunya ya. Nanti kalian ada yang bentrok, ada yang nggak bentrok ya. Yang paling mudah mungkin itu dulu lah pas sampai di UTS ini ya. Jadi nanti kita bikin ini reguler ya, supaya dan kalau ada yang bentrok kasih tahu supaya kita bisa adjust lah. Nanti kalau memang nggak bisa ya kita bikin 2 session juga oke lah. Oke? Teman-teman yang 23 gimana? Ini problem so far? Dan Pak, Aman ya? Oke. Kalau no problem, kita saya pikir itu coba di review dan di apa namanya, dipelajari kembali. Mungkin saya minta tolong siapa yang open cam untuk ambil screenshot, nanti kirim di grup ya. Siapa mungkin yang bisa ini, yang pakai laptop siapa nih? Izin Pak Mekro, Ya ya. Siapa tadi? saya nge-scan QR-nya nggak bisa Pak. Siapa tuh namanya Mas? Hafiz Al-Ghifari Pak. Minimal halamannya adalah 2 halaman. Oh, nggak bisa, kenapa ya? Kelas apa Mas? Kelas F Pak. Di Japri aja, Japri itu saya ini manual ya. Mas Arvin bisa tolong screenshot Mas? Mas Arvin pakai ini ya, pakai laptop ya. Iya betul Pak. Pakai HP Semuanya Pak. open cam dulu supaya kita bisa apa namanya? Oke baik Pak. Saya izin screenshot ya Pak. Ya. Baik, untuk di halaman pertama 1, 2, 3. Oke, lanjut ke halaman kedua. 1, 2, 3. Jadi Mas Hafiz nanti Japri ya, supaya saya manual aja kalau nggak bisa ini. Iya Pak, siap Pak. Sudah ya Mas Arvin? Sudah? Halaman ketiga Pak, sebentar Pak. Oh Masih belum. Oke. Iya, masih ada 5 halaman Pak. Oh banyak juga ya. Maksudnya 5 halaman Pak. Ada 5 Oke. Go ahead. Sudah? Oke, sudah Pak. Sudah semua ya? Oke. I think that's all for today. Selamat belajar. Silahkan kerjasama untuk diskusi gitu ya. Kalau ada yang nggak dimengerti boleh tanyakan. Bisa sampaikan di grup. Sampai ketemu minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasih ya. Waalaikumsalam.